Yang pertama adalah ini adalah bukti keseriusan institusi kepolisian untuk mereformasi diri, memperbaiki citranya yang kemarin sempat tercoreng oleh beberapa oknum jenderal. Yang kedua adalah Pak Kapolri Jenderal Idam Aziz dan juga Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo berhasil membuktikan bahwa mereka bukan hanya bicara, tapi mereka serius. Siapapun yang terlibat akan disikat. Itu yang pernah mereka sampaikan. Dan mereka juga berhasil membuktikan diri bahwa seolah mereka ingin membuktikan diri bahwa mereka tidak terlibat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau menurut saya arti penting daripada peristiwa penangkapan Joko Chandra ini adalah sebagai sebuah pintu masuk. Ya, ibarat ikatan tali, Joko Chandra adalah simpul. Jadi ini adalah sebuah simpul atau pintu masuk untuk membongkar siapa-siapa yang terlibat dalam proses pelarian dia selama ini. Dengan tertangkapnya Joko Chandra ini di Malaysia di sebuah apartemen mewah yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo, ini semakin membuka peluang Pak Kabareskrim untuk naik menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Idam Aziz yang akan pensiun Januari 2021. Jadi ini semakin membuka lebar peluang Komjen Listio Sigit Prabowo untuk menjadi Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan selalu sehat. Sebelum saya ngomong panjang lebar, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan tonton video-video saya, karena itu berarti teman-teman telah membantu anak-anak yatim piatu. Sekali lagi saya akan menyampaikan bahwa sebagian rezeki daripada channel ini akan saya sumbangkan ke anak-anak yatim piatu. Jadi buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah tonton, itu berarti teman-teman secara tidak langsung sudah membantu anak-anak yatim piatu. Oke, hari ini 2 Agustus 2020. Saya berada di kampung di kaki Gunung Slamet. Di pagi hari ini saya akan membahas sebuah peristiwa besar. Ya, meskipun saya berada di kampung, ya memang saya orang kampung. Lahir di kampung, besar di kampung, tapi bukan berarti saya ketinggalan berita. Saya tetap membaca dan mengikuti berita-berita yang berkembang di negara kita, terutama berita-berita yang penting dan besar. Tentu saya baca dan saya ikuti. Dan pada minggu ini ada sebuah peristiwa besar yang menggembarkan kita, terutama proses penegakan hukum di negara kita. Peristiwa itu adalah tertangkapnya seorang buron yang 11 tahun telah melarikan diri dan tidak kunjung ketemu. Tapi alhamdulillah tanggal 30 Juli 2020 akhirnya tertangkap dalam sebuah operasi senyap yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Listio Sigit Prabowo. Saya yakin sekali peristiwa besar ini, tertangkapnya Joko Chandra pada tanggal 30 Juli 2020 akan menjadi topik yang dibahas di ILC, Indonesia Lawyers Club, Selasa besok tanggal 4 Agustus
2020. Dan oleh karena itu saya juga akan mencoba untuk mengomentari hal ini, karena inilah, sekali lagi saya sampaikan, sebuah peristiwa yang besar. Kalau menurut pandangan saya sebagai orang kampung, bahwa sebelum saya menganalisa, saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada institusi kepolisian. Selamat atas tertangkapnya Joko Chandra, kepada Pak Kapolri Jenderal Idam Aziz, dan juga kepada Pak Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo. Selamat dan sukses atas keberhasilan menangkap buron Joko Chandra. Oke, kalau menurut saya peristiwa tertangkapnya Joko Chandra ini mempunyai setidaknya 3 arti penting. Mungkin banyak sebenarnya, tapi saya ingin menyampaikan 3 saja. Yang pertama adalah, ini adalah bukti keseriusan institusi kepolisian untuk mereformasi diri, memperbaiki citranya yang kemarin sempat tercoreng oleh beberapa oknum jenderal. Itu yang pertama. Dan tentu ada oknum lain atau buron lain yang harus ditangkap, karena beberapa media, beberapa aktivis, beberapa tokoh juga ingin bukan hanya Joko Chandra tapi Harun Masihu agar juga segera ditangkap. Tapi dengan ditangkapnya Joko Chandra pun ini juga sudah lumayan membuktikan bahwa kepolisian serius dalam hal ini. Yang kedua adalah Pak Kapolri Jenderal Idam Aziz dan juga Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo berhasil membuktikan bahwa mereka bukan hanya bicara, tapi mereka serius. Siapapun yang terlibat akan disikat. Itu yang pernah mereka sampaikan. Dan mereka juga berhasil membuktikan diri bahwa seolah mereka ingin membuktikan diri bahwa mereka tidak terlibat. Makanya mereka tangkap. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau menurut saya arti penting daripada peristiwa penangkapan Joko Chandra ini adalah sebagai sebuah pintu masuk. Ya, ibarat ikatan tali, Joko Chandra adalah simpul. Jadi ini adalah sebuah simpul atau pintu masuk untuk membongkar siapa-siapa yang terlibat dalam proses pelarian dia selama ini. Dari mulai oknum kepolisian, dari mulai kejaksaan, dari mulai imigrasi, dan mungkin instansi-instansi atau institusi lain. Jadi inilah sebuah simpul atau pintu masuk untuk membongkar semuanya. Biar apa? Biar oknum-oknum yang terlibat segera ditangkap. Dan sehingga institusi penegakan hukum di negara kita bersih daripada oknum-oknum yang nakal dan jahat itu, yang selama ini membela kepentingan-kepentingan para koruptor. Begitu. Itu yang ketiga. Jadi 3 itu adalah menurut saya atau analis saya adalah arti penting daripada penangkapan dari Joko Chandra ini. Meskipun ada hal lain yang juga bisa kita ulas, yaitu dengan tertangkapnya Joko Chandra ini di Malaysia di sebuah apartemen mewah yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo, ini semakin membuka peluang Pak Kabareskrim untuk naik menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Idam Aziz yang akan pensiun Januari 2021. Jadi ini semakin membuka lebar peluang
Komjen Listio Sigit Prabowo untuk menjadi Kapolri. Meskipun sebelum ini juga peluang itu ada, karena dia juga adalah mantan ajudan daripada Pak Jokowi. Tapi dengan keberhasilan dia memimpin langsung operasi senyap ini, maka dia semakin berpeluang, karena semakin membersihkan namanya yang selama ini diduga atau beberapa tokoh menduga Pak Kabar Eskrim ada keterlibatan. Tapi dengan dia menangkap Joko Chandra, ini membuktikan bahwa dia tidak terlibat. Itu menurut saya. Sekali lagi selamat buat institusi kepolisian yang telah berhasil menangkap Joko Chandra. Inilah sebuah peristiwa besar. Tapi jangan berhenti sampai di sini, karena sekali lagi banyak sekali pihak-pihak atau tokoh-tokoh, terutama ICW, yang juga mempertanyakan proses pengejaran Harun Masiku. Mudah-mudahan Harun Masiku juga segera ditangkap. Pak Karni Ilyas, Bung Karni Ilyas, mohon peristiwa besar ini dibahas di ILC Selasa besok 4 Agustus 2020, dan saya pasti akan tonton. Buat teman-teman para pencinta Indonesia Lawyers Club, jangan lupa selalu tonton ILC setiap Selasa jam 8 malam, karena ini adalah sebuah acara yang sangat mendidik, mencerahkan, menambah wawasan kita para generasi muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.